Halo Bapak dan Ibu, selamat datang di video pembelajaran mandiri kita ini tentang improvement strategi dalam strategi operasi. Senang sekali kita bisa kembali bertemu di video pembelajaran ini dan semoga ya Bapak dan Ibu kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan optimal ya untuk mempelajari materi kita dari chapter 7. Nah, kita kembali di sini menggunakan buku teks ya dari Nagelslag ya yang merupakan buku standar ya untuk pembelajaran kita ini. Kemudian saya juga berharap ya Bapak dan Ibu juga tentu sudah membaca buku ya dan juga mengerjakan pre-lesson assignment yang sudah saya sediakan ya di halaman Camilo ya sehingga sesi pembelajaran kita malam ini bisa lebih banyak digunakan untuk berdiskusi ya dan memperdalam pemahaman kita ke ranah prakteknya ya, implementasi ilmu ini di dalam dunia bisnis. Nah, apabila masih ada hal-hal yang ingin tanyakan sewaktu mengerjakan Camilo, jangan ragu dan sungkan ya Bapak dan Ibu untuk bertanya pada saya lewat forum diskusi yang juga sudah tersedia di Camilo atau apabila sifatnya pribadi bisa langsung ke saya ke nomor WA saya yang tercantum di layar ini. Nah, saya langsung lanjut saja. Saat ini kita akan belajar sesi improvement strategy ya dengan berbagai pendekatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operation management di perusahaan. Dan ini memang faktor yang penting ya karena kesuksesan bisnis di pasar ya itu seringkali tercermin dari produktivitas dari operation ini. Perusahaan besar, perusahaan menengah, bahkan UKM pun ya semua memerlukan operation improvement. Dan setelah kita belajar materi malam ini, diharapkan Bapak dan Ibu memahami yang pertama berbagai jenis improvement strategi, yang kedua memahami bagaimana memilih strategi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing, dan yang ketiga memahami dan mampu menganalisis studi kasus. Ya, ada studi kasus juga ya yang tersedia di sesi malam ini sehingga bisa mengaplikasikan konsep yang sudah dipelajari. Nah, topik improvement strategi ini juga merupakan pilar terakhir. Ya, kembali kalau kita ingat dari Operation Strategy Matrix ada 4 pilar utama dan improvement ini salah satu pilar terakhir. Jadi nggak terasa kelas sudah belajar 4 pilar ya secara lengkap dari ilmu yang disampaikan atau didasarkan pada teori operation strategi matriks ini. Nah, kenapa pilar improvement ini ya adalah salah satu bagian yang penting ya dari strategi operasi. Nah, ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung sejenak ya dan kita memperhatikan bagaimana perusahaan-perusahaan yang terkenal di dunia ini terus berinovasi dan melakukan perbaikan-perbaikan baik produk maupun layanan mereka. Nah, di balik itu semua ada teori improvement strategi yang digunakan di perusahaan itu. Misalnya, bagaimana perusahaan-perusahaan seperti Apple atau Samsung ya itu bisa setiap tahun mereka launching produk baru dengan konsep dan fungsi-fungsi yang terus bertambah. Ya, semakin baik, ya semakin menggoda ya para pelanggannya, customer-nya untuk terus membeli produk-produk ini. Atau teman-teman juga sudah pernah ya dibahas di bahasan kita sebelumnya bagaimana perusahaan seperti McDonald terus mengimprove, terus memperbaiki layanan operasional pelanggannya sehingga perusahaan ini bisa melayani atau memberikan jualan makanannya kepada jutaan pelanggan setiap hari di seluruh dunia. Atau yang paling fenomenal tentunya adalah e-commerce. Bagaimana perusahaan seperti Shopee atau Tokopedia, ini contoh saja ya di Indonesia, itu kalau lagi great sale, kalau lagi hari belanja, 11, 22, ya, 33, misal seperti itu, mampu melayani jutaan pengunjung, jutaan transaksi yang terjadi di hari itu. Dengan lancar ya, dengan kendala yang sangat minim. Itu semua terjadi karena konsep
improvement strategi dalam strategi operasi mereka. Nah, kita mau bahas itu lebih lanjut ya. Dan saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Karena itu siap-siap dengan form CRS-nya ya Bapak Ibu. Siap-siap karena saya akan mengajukan pertanyaan pertama dan Bapak Ibu saya nanti langsung minta jawab ya dengan mengisi form CRS. Pertanyaan saya ini mengacu kepada teori. Ya, teori yang dijelaskan di buku Nagelstack kita itu. Teori itu gambarnya seperti ini, yang disebut the four-stage model of operation contribution. Pertanyaan saya yang pertama, apa sih isi kotak yang stage 4 ini ya? Saya kasih waktu 60 detik. Silakan langsung dijawab. Ini tentu pertanyaan yang nomor 1 ya, Bapak Ibu ya. CRS, pertanyaan nomor 1, apa sih isi yang stage 4 itu? Bagi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, latihan-latihan dan membaca buku gampang sekali menjawabnya. Ini segera harus cepat nih. Hanya 5 mahasiswa yang paling cepat menjawab dan tepat. Itulah yang akan saya berikan satu leaderboard poin. Ya, silakan. Waktunya masih ada sekitar 30 detik lagi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, di PowerPoint itu ada timer ya. Kelihatan di situ bergerak mundur dan pastikan sudah disubmit ya sebelum waktunya berakhir. Ya. Apa stage 4 dari four stage model of operation contribution? Ya, silakan. Baik, waktunya habis. Tentu sudah disubmit ya. Nah, kotak yang keempat itu berisi statement give an operation advantage. Give an operation advantage. Itulah ultimate goal dari operation improvement ini. Ya, tujuan pamungkas dari improvement operation adalah menjadikan fungsi operasi, strategi operasi sebagai alat utama perusahaan untuk memenangkan persaingan bisnis. Nah, tentunya tidak semua perusahaan ya sanggup mencapai level 4 ini. Namun, pengarang buku kita, Profesor Slack juga dia ngasih tahu bahwa dari 4 stage ini, ya saya ulangi dari 4 stage ini itu stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, ada minimum improvement stage ya, minimum level yang perlu diraih bagi setiap perusahaan. Nah, yang mana itu? Silahkan dijawab lagi. Saya kasih sekarang waktu seperti biasa 60 detik. Yang mana sebenarnya dari 4 stage ini ya yang perlu minimum untuk dicapai oleh perusahaan. Apakah stage 1 sudah cukup, stage 2 sudah cukup, stage 3 atau memang semuanya harus mencapai stage 4? Silakan dijawab ya. Silakan dijawab di Classroom Respon sistem ini. Ya, waktunya cukup lama, 1 menit. Ya, 5 orang juga. Nanti akan saya kasih leaderboard point. Silakan, masih ada 30 detik lagi. Jadi rahasia dari teori ini adalah setiap perusahaan harus selalu melakukan improvement strategi yang terencana dan terstruktur. Setiap organisasi, terlepas dari ukuran dan industrinya, perlu terus beradaptasi dan meningkatkan proses operasionalnya agar tetap relevan dan sukses. Ya, minimum sampai mencapai level berapa? Nah, waktunya sudah habis ya, time's up kata timer kita. Terima kasih yang sudah mencoba menjawab. Jawabannya adalah level 3. Jadi ini level minimum. Karena kalau levelnya masih level 2, adopt best practice, perusahaan itu tidak akan pernah menjadi juara. Nah, pelajaran kita sebenarnya mau mendidik Bapak dan Ibu agar perusahaannya semua menjadi pemenang. Jadi kalau hanya sampai stage 2 atau tahapan kedua ini, ya mustahil ya. Ini hanya follow best practice, berarti follow di belakang terus ya. Dia tidak akan pernah mencapai industri yang terbaik. Pemenang industri yang tentunya tujuan Anda ya, sekolah di Prasetya Mulia ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang berikutnya. Nah,
Yang berikutnya kalau kita bicara operation improvement, itu ada beberapa istilah yang digunakan. Ya, silakan siap-siap lagi Bapak dan Ibu ya. Di classroom response system, ini pertanyaan yang nomor 2 ya. Nanti 5 orang juga seperti biasa akan saya kasih nilai. Ya, ini waktunya 30 detik ya. Jadi siap-siap dari sekarang. Ya, karena gampang, jadi harus cepat menjawabnya ya. 30 detik aja saya kasih waktu. Ya, jadi ada 4 jenis improvement, kata Profesor Nigel Slack, di mana improvement itu adalah continuous, breakthrough, exploitation, dan exploration. Pertanyaan saya, apa beda exploitation improvement dengan exploration improvement? Apa bedanya? Exploitation improvement dengan exploration improvement. Silakan dijawab ya, waktunya 30 detik. Ya, di CRS pertanyaan nomor 2. Singkat aja jawabnya ya, jangan panjang-panjang. Apa bedanya exploitation dengan exploration improvement? Kalau continuous saya kira jelas ya. Terus diperbaiki kinerja operasi perusahaan secara bertahap. Kalau breakthrough berarti perusahaan melakukan perbaikan secara signifikan, begitu ya. Secara radikal memperbaiki bisnis proses sehingga delta improvementnya juga besar. Nah, exploration itu sendiri improvement seperti apa ya? Waktunya sudah habis. Jadi kita coba lihat ya penjelasannya ada di slide berikutnya. Semoga pada benar ya yang menjawab ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa exploitation adalah mengimprove ya atau enhance proses yang already exist. Ya, jadi proses itu sudah ada di perusahaan kita, namun sekarang kita coba meningkatkan produktivitas, misalnya dengan training sehingga orang bekerja lebih baik, lebih cepat, kesalahannya menjadi lebih rendah. Kalau sebelumnya scrap rate-nya 10%, sekarang turun menjadi 5% dengan perbaikan, pelatihan, lingkungan kerja, penambahan alat-alat kerja, keselamatan kerja sehingga mereka bisa lebih besar ya output produksinya, produktivitasnya. Itu dia adalah exploitation. Nah, exploration itu adalah mencari peluang-peluang baru, kemajuan-kemajuan baru untuk menggantikan proses yang sudah ada sehingga terciptalah itu istilahnya new mindset ya. New mindset, mindset yang baru dan cara-cara baru ya di dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau sebelumnya proses produksinya masih banyak mengandalkan manusia, maka perusahaan misalnya menggunakan proses teknologi yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya, sehingga diotomatiskan. Kalau sebelumnya ke dokter, ke rumah sakit, kita harus datang, kita harus daftar, ketemu face to face dengan dokternya. Sekarang dengan telemedicine, Bapak Ibu tentu sudah kerjakan mudah-mudahan ya kasusnya itu. Dengan telemedicine maka nggak usah lagi mulai dari pendaftaran sampai ketemu dengan dokternya, dokter umum, dokter spesialis, sampai layanan pembayaran, layanan resep untuk nanti obatnya beres itu ya, tanpa melakukan tatap muka, cukup di rumah masing-masing. Nah, itu adalah exploration improvement. Jelas exploration ini lebih susah ya daripada exploitation, tapi ini semua adalah pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Oke, siap-siap ya dengan diskusi kita berikutnya. Ya, saya lanjut dulu. Apabila nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut ya tentang contoh-contoh exploration dan exploitation improvement ini, silakan disampaikan untuk diskusi kita di forum ya, forum diskusi. Di layar kita ini juga si pengarang buku kita juga memberikan contoh-contoh ya, dan juga memberikan contoh-contoh dari continuous dan breakthrough improvement itu, ya, atau exploitation dan exploration improvement itu. Nah, yang menarik, segera siap-siap lagi ya, omnya ya. Yang menarik, pengarang buku kita juga menyebutkan satu istilah baru. Dan pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan istilah itu? Dan kalau bisa kasih contohnya, saya double nilainya. Saya kasih nilai 2. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan istilah itu? Ini pertanyaan saya berikutnya ya, di slide setelah ini. Dan kira-kira bisa ngasih contoh nggak? Contoh real ya di dunia nyata. Oke? Nah, udah siap ya? Ini saya kasih waktu 1 menit.
1 menit untuk menjawab tantangan saya ini. Oke, sudah siap ya Bapak dan Ibu? Nah, buku kita menjelaskan ada istilah organizational ambidexterity. Itu apa itu? Dan bisa kasih satu contoh nggak realisasinya di dunia nyata, di dunia bisnis? Saya kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab ini. Jangan lupa form CRS-nya ini yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan organizational ambidexterity? Dan kalau Bapak Ibu bisa kasih contohnya, saya double nilainya ya. Jadi tidak 1 tapi dapat 2 leaderboard point ya, 2 skor. Ya, saya persilakan. Masih ada waktu 40 detikan lagi. Ya, silakan. Ya, waktunya kurang dari 10 detik. Silakan Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun nanti kita kalah cepat menjawab, tetap saya kasih bonus nilai ya, tenang-tenang aja. Jadi tetap diusahakan untuk menjawab ya, supaya tetap saya kasih lah, pasti dapat nilai ya. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu kalah cepat dengan 5 teman-teman kita tadi yang mungkin baca bukunya udah lebih awal ya, jadi lebih siap menjawab tantangan saya ini, tidak apa-apa, Bapak dan Ibu tetap saya kasih nilai ya, walaupun nilainya lebih kecil ya, nggak bisa sampai double kayak tadi ya, yang bisa menjawab apa itu organizational ambidextrity dan ngasih contohnya. Ya, tetap saya kasih nilai. Jadi konsep ambidextrity organisasional ini adalah kemampuan organisasi untuk menyeimbangkan antara exploitation dan exploration improvement ya dalam operasinya. Jadi gimana kedua itu bisa berlangsung secara simultan, secara bersama-sama. Ini yang paling ideal, ini yang paling canggih. Ya, dan ini sudah dibuktikan oleh Pak Ediansah yang saya mungkin sudah pernah cerita ya, salah satu alumni dari MM Strategic Persiamung ya, dan mengimplementasikan konsep operation strategi yaitu organizational ambidextrity di rumah sakit yang dia pimpin sehingga kemudian rumah sakit itu menjadi luar biasa hebat dan malah sekarang ini ya dengan daya saing atau competition power yang kuat dari rumah sakit itu dia bahkan bisa mengakuisisi perusahaan-perusahaan atau rumah sakit yang lain. Jadi able to compete in major market. Jadi di industri yang sudah jenuh, yang highly kompetitif, inilah Bapak dan Ibu pelajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang buku kita. Bagaimana membangun ambidextrity ini, buku kita juga menjelaskan lebih detail ya. Saya bisa tunjukkan gambarnya di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang namanya struktural ambidextrity ini ya. Struktural ambidextrity di mana di sini unit-unit bisnis perusahaan mereka memiliki fokus ya. Unit bisnis mana yang fokus pada exploitation strategi dan unit bisnis mana yang fokus pada exploration strategi dan ini berjalan berbarengan. Nah, ini yang paling sering dilakukan. Pak Ediansyah juga melakukan yang ini. Nah, ada lagi yang lebih seru adalah ketika ini dilakukan secara sekuensial. Pada saat ini, unit-unit fungsional di perusahaan kita atau unit-unit bisnis di perusahaan kita, nah itu secara bergantian ya. Secara bergantian mereka fokus pada exploitation dan exploration. Nah, ini jelas lebih sulit. Tapi tentunya delta improvement yang didapatkan ya jelas akan lebih tinggi juga. Nah, yang paling ekstrim yang disebut contextual ambidexterity, di mana sekarang sudah tidak bisa lagi dibedakan. Ya, karena ini sudah membaur aktivitas exploitation dan exploration improvement ini. Nah, seperti dikatakan di buku kita, increasing difficulty itu tentu semakin tinggi ya, semakin ke kanan ini. Namun memang janji kekuatan daya saing yang akan tercipta dari operation improvement di sini itu akan jauh lebih besar ketika kita bergerak di sebelah kanan. Ya, jadi ini dia penjelasan lebih lanjut ya Bapak dan Ibu tentang teori organizational ambidexterity ini. Oke, nah kita selesai dengan konsep
basic ya, operation improvement. Sekarang kita akan move on dengan teori berikutnya yang diajari oleh pengarang buku kita tentang operation improvement ini. Kalau Bapak dan Ibu ingat, ya saya sudah pernah berkata bahwa Profesor Nagel ini adalah provokator. Dia selalu muncul dengan ide-ide, dengan teori-teori operation yang beda ya, dengan pemahaman yang umum. Biasanya kalau kita bicara improvement ya, continuous improvement, itu kita kenal istilah PDCA ya dalam quality management. Plan, do, check, action, kan begitu? Demikian juga dalam konsep Six Sigma, untuk breakthrough improvement ya, Six Sigma itu ada istilah yang sudah sangat populer ya, yang namanya DMAC. Ya, design, measure, analyze, improve, control. Ya, PDCA, DMAC itu udah ilmu yang klasik ya, yang umum dipelajari dan kita juga sudah belajar itu ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang sikap pengarang buku kita, dia punya teori yang berbeda nih, yang disebut dengan improvement cycle itu. Siap-siap Bapak dan Ibu ya. Ini pertanyaan saya yang berikutnya, dan saya kasih waktu hanya 30 detik. Ya, 30 detik untuk menjawab tantangan saya berikutnya ini ya, karena ini gampang sekali. Jadi pengarang buku kita itu dia punya teori yang rada beda itu, yang disebut dengan improvement cycle, yang dia tunjukkan dengan gambar ini. Nah, pertanyaan saya, urutan improvementnya seperti apa sih? Kalau menurut pengarang buku kita ini. Urutannya apa? Dan Ibu, kalau PDCA kan plan dulu gitu ya. Kalau di Mac, define dulu, kan begitu. Nah, kalau di sini seperti apa sih urutan improvement cycle itu menurut teori dari pengarang buku kita? 30 detik ya, ini pertanyaan yang nomor 4, langsung dijawab. Dan ini sangat exciting ya. Sangat exciting karena memang dia punya konsep yang berbeda dengan umumnya. Ya, ilmu-ilmu manajemen operation klasik ya, yang Bapak dan Ibu sudah belajar sebelumnya. Ya, silakan. Apa itu urutannya? Ya udah mau habis. Singkatannya ini nggak susah ya jawabannya. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Waktunya habis dan jawabannya langsung kelihatan di slide bawah ini. Jadi yang pertama itu adalah direct. Yang kedua adalah develop. Yang ketiga adalah deploy. Dan ini circular ya, lihat di sini. Seru ya. Jadi yang pertama pengarang buku kita, Profesor Nagel, direct. Direct performance. Jadi perusahaan harus bisa mendefinisikan performance. Performance untuk memenuhi keinginan pasar. Maka panah pertamanya ini dilihat nih. Panah pertamanya dari customer. Jadi harus ada operation performance yang berbasis keinginan customer sebagai titik awal dari improvement cycle ini. Ini beda lagi ya pendekatannya. Nah, direct performance ini yang kemudian dilanjutkan dengan develop. Develop apa? Develop operation capability. Itu tadi, 4 pilar itu. Masih ingat ya? Operation matrix, 4 pilar itu. Develop operation capability untuk matching performance yang di direct tadi. Dan membangun operation capability itu tidak hanya konsep aja ya, atau di atas kertas. Harus bisa di-deploy. Di-deploy balik kepada customer tadi. Ini luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Teorinya kelihatan sederhana, tapi banyak sekali ya pemahaman-pemahaman mendalam yang sebenarnya sudah kita pelajari ya sejak awal kuliah ini tentang implementasi improvement cycle menurut teori dari Profesor Nagasaki ini. Jadi kita bersyukur sama Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu menggunakan buku ini ya sebagai basis dari pelajaran operation study kita. Karena ini unik. Ini tidak ada di pelajaran-pelajaran atau buku teks yang lain. Nah, satu hal yang juga bisa membantu kita di dalam konteks direct performance ini adalah dengan benchmarking. Nah, jadi si pengarang buku kita, dia memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya, tadi sudah. Nah, ya, penjelasan lebih lanjut dengan benchmarking. Benchmarking ini adalah alat penting di dalam proses
directing tadi itu. Karena benchmarking ini bisa digunakan oleh setiap perusahaan untuk mengidentifikasi kan ukuran kinerja itu. Ya, ukuran kinerja itu berbasis apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di industri, dan kemudian hasil benchmarking inilah menjadi angka awal ya, yang kemudian di-develop pada tahapan improvement cycle berikutnya. Nah, di sini si pengarang buku kita, Nigel Slack, dia memberikan banyak sekali ya, banyak sekali contoh-contoh benchmarking. Yang mulai dari strategik, performance, proses, fungsional, sampai internasional benchmarking. Ya, banyak sekali ya teman-temannya. Jadi saya cuma mau nanya satu saja, karena rata-rata ini juga kita tidak terlalu sulit ya memahaminya. Nah, ini masuk CRS nomor 5 ya, jangan lupa. Kita masuk ke pertanyaan CRS nomor 5. Nah, pertanyaan saya itu adalah, coba kasih contoh. Ini kan pengertiannya sudah ada di sini ya. Sudah ada ya pengertiannya. Coba kasih contoh real ya. Satu contoh real bagaimana mengaplikasikan ya konsep benchmarking ini di dunia bisnis, di dunia nyata. Contoh realnya Bapak dan Ibu, jadi jangan teori. Tapi contoh realnya di perusahaan apa gitu misalnya, gitu ya. Jelas ya, saya kasih waktu 1 menit. Jadi contoh, saya ulangi ya, contoh detail ya, contoh real dari proses benchmarking ya, dari proses benchmarking apa? Contoh pelaksanaannya ini di dunia nyata ya. Contohnya bukan artinya Bapak Ibu ya, saya kasih waktu 1 menit. Proses benchmarking. Apa contohnya itu? Di dunia real ya, di pengalaman Bapak dan Ibu. Nah, proses benchmarking ini salah satu yang menarik ya untuk dilakukan oleh setiap perusahaan. Ya, proses benchmarking ini relevan dengan pelajaran kita karena sebelumnya kalau Bapak Ibu masih ingat kita topiknya tentang proses strategi, dan di hari ini pun saat ini kita juga topiknya tentang proses improvement. Nah, di sini ada lagi nih istilah ya, proses benchmarking. Nah, siapa yang ngasih tahu tuh apa contohnya dari proses benchmarking ini? Silakan, waktunya sudah mau habis. Ya, contohnya ya, bukan artinya. Ya, silakan. Kurang dari 5 detik ya, 5 orang, nanti saya kasih nilai. Nggak susah ya menjawabnya ya. Nah, waktunya sudah habis. Jadi proses benchmarking ini adalah kita belajar dari proses yang dilakukan di perusahaan lain, bahkan di industri yang berbeda. Namun fungsi pekerjaannya sama. Dan dengan mengadopsi proses yang dilakukan di industri lain, perusahaan yang berbeda itu, kita bisa menikmati kinerja yang sama ya di perusahaan kita. Nah, itulah dia proses benchmarking. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkontribusi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ya, kita akan lihat ya, ini teori yang terakhir. Jadi pengarang buku kita ini juga menampilkan teori ini yang disebut importance performance matrix. Nah, the importance and performance matrix ini adalah salah satu tool atau teori yang bisa membantu perusahaan untuk memprioritaskan, ya saya ulangi, memprioritaskan area-area yang perlu diimprove. Nah, ini gampang nih, karena itu pertanyaan saya. Nah, saya ini nomor 6 ya. Siap-siap, langsung dijawab. Nah, menurut gambar ini, kan ada gambarnya di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, bagaimana cara melakukan identifikasi improvement itu. Yang mana yang perlu kita improve dulu? Ya, sesuai dengan teori yang ditunjukkan gambar. Yang mana yang perlu lebih dulu improvement, yang mana yang berikutnya? Silakan dijawab ya, waktunya 1 menit. Ya, sesuai dengan teori ini, ya sebenarnya tujuannya untuk prioritasi supaya kita membuat skala prioritas. Terus yang prioritas nomor 1 yang mana kalau gitu? Silakan dijelaskan ya. Alasannya apa? Ya boleh singkat saja. Terus yang prioritas berikutnya yang mana? Alasannya apa? Silakan Bapak dan Ibu ya. Waktunya 1 menit, 40 detikan lagi masih ada ya. Silakan. Karena kadang-kadang problem
atau masalah di perusahaan itu sangat banyak. Nggak bisa kita selesaikan semuanya. Kita harus memilih mana yang diprioritaskan, yang diselesaikan lebih dulu. Matriks di depan kita ini adalah alat bantunya untuk mengidentifikasi mana yang lebih dulu perlu diimprove. Silahkan Bapak dan Ibu ya, dijawab serta alasan singkatnya. Nah ya, waktunya sudah habis ya. Semoga ya nggak susah ya menjawabnya Bapak Ibu. Kalau masih agak rasanya susah menjawab ya saya sarankan kerjakan latihan ya. Bacalah buku sebelum kelas ini dimulai. Apalagi kan namanya pembelajaran mandiri ya. Tentu pembelajaran mandiri memang Bapak dan Ibu harus menyediakan waktu ya untuk belajar mandiri. Bukan berarti ikut kelas kita ini tidak baca buku sama sekali. Itu kan tentu tidak belajar mandiri namanya Bapak dan Ibu ya. Jadi tolong nih kita ya sediain waktu. Kalau pembelajaran mandiri ya memang kita belajarnya mandiri gitu ya. Jangan pas video tutorial ini baru mulai kasak kusuk, itu pasti akan ketinggalan nanti mendapatkan leaderboard point dibanding teman-teman kita yang memang sungguh-sungguh ya sesuai dengan title-nya sungguh-sungguh belajar mandiri lewat latihan-latihan dan membaca buku yang sudah saya harapkan tadi itu. Jadi kalau kembali kepada teori ini, maka yang paling urgent itu sesuai dengan kata-kata yang ini dulu ya. Jadi problem-problem yang teridentifikasi di area ini itu yang pertama kita selesaikan. Yang kedua yang ini, ya karena di sini sebenarnya kita melakukan waste ya, waste resources, waste operation capacity. Nah ini yang kedua. Nah sementara yang ini yang aman. Nah ini apabila masih ada resources yang tersedia untuk melakukan improvement, inilah yang terakhir kita improve. Begitu ya Bapak dan Ibu ya, untuk pemahaman dari teori ini atau model ini. Nah, saya juga ada memberikan kasus seperti saya janjikan di awal yang saya lanjut aja ya. Nah, ya saya juga ada menyiapkan kasus untuk pendalaman lebih lanjut ya. Jadi kasus ini dari buku Nagelslag ya, sudah tersedia di LMS Moodle, Bapak dan Ibu bisa lihat di situ ya. Tidak panjang kasusnya. Nah, kasus ini merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang sudah kita pelajari sejak awal tadi ya, video tutorial ini. Nah, ini sifatnya PR saja, ya. Jadi sifatnya tidak dikerjakan sekarang, tapi Bapak Ibu saya kasih waktu 1 minggu ya untuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua, ini juga boleh dikerjakan berkelompok, ya, karena studi kasus itu sebenarnya akan lebih baik kalau diisi dengan diskusi juga. Ya, jadi Bapak dan Ibu silakan ya dalam kelompok silakan ditetapkan sendiri kelompoknya boleh mau menggunakan kelompok yang sudah ada di kelas kita juga boleh ya. Saya bebaskan saja mana yang enak. Yang pasti jangan lupa nanti jawabannya digunakan PowerPoint dan kemudian disubmit ya di form ini ya untuk pertanyaan nomor 7 ya seperti itu. Nah, jadi teman-teman tidak usah sendirian mengerjakannya, kalau sendirian juga boleh lah ya, saya tetap tekankan, namun akan lebih baik lagi kalau mengerjakan aplikasi ya, aplikasi dari pelajaran kita malam ini, kasus ini dengan studi kelompok. Dan nanti di pertemuan kita berikutnya, saya akan ajak teman-teman ya untuk membahas apa yang sudah disambit ini. PowerPoint yang sudah dikirimkan ini nanti akan kita bahas juga ya di pertemuan kita berikutnya. Nah, itu dia ya sebagai penutup ya dari pelajaran kita malam ini. Dan bagi teman-teman seperti biasa yang masih ada menyisakan pertanyaan, masih ada yang penasaran, ingin meminta contoh-contoh lebih lanjut, kasus-kasus yang lebih lanjut, atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum tersalurkan dari penjelasan saya, silakan ditanyakan ya di forum diskusi dan pesan WA. Ya, apabila pertanyaannya ingin ditanya lebih individu langsung kepada saya. Nah, semoga ya Bapak dan Ibu yang masih semangat sampai ujung pembelajaran ini, ya saya mengapresiasi karena hari ini kita telah belajar banyak ya tentang improvement strategi dalam manajemen operasi. Semoga video ini bermanfaat ya untuk memperkaya pemahaman Bapak dan Ibu tentang improvement strategi dalam manajemen operasi. Teruslah Bapak Ibu semangat ya untuk belajar dan mengembangkan diri. Jika ada pertanyaan dan membutuhkan diskusi, silahkan ya, jangan ragu-ragu.
untuk disampaikan, dan sampai kita bertemu lagi di pertemuan perkuliahan minggu depan. Salam.